Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram yang terhormat, kami muliakan terkhusus Ketua Pengajian Perumahan Mozaik Bapak Mahmud beserta seluruh kepengurusan yang mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati rekan saya Bapak Wahyudi beserta ibu dan segenap keluarga besar, juga yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, terkhusus jamaah pengajian yang mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita di tempat yang mulia ini senantiasa selalu ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua saya yang hadir pada kesempatan hari ini, para sesepuh, mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat panjang umur ya, terkhusus kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama memanfaatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam yang cerah ini, malam Senin, yaitu malam pengajian rutin kita setiap bulannya, mudah-mudahan kita semua selalu bisa istiqomah ya di dalam menjalankan taklim, di dalam bersama-sama kita menuntut ilmu, karena banyaknya kekurangan kita, karena banyaknya ketidakbisaan kita, sehingga kita semua wajib, yaitu untuk apa? Untuk belajar ya, untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan gitu. Jadi wajib kita untuk belajar meskipun usia kita sudah tua, meskipun usia kita atau kita sudah berumur ya. Jadi kewajiban belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari kita dibuai sampai kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ngajinya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Habibana Karim Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya,
sampai kita kepada umatnya yang tentunya kita semua sangat berharap ya kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita bersama-sama yaitu mendapatkan pertolongan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ya kita malam hari ini sudah memasuki di akhir-akhir bulan Rajab ya, di akhir-akhir bulan Rajab. Insyaallah di malam Jumat atau Sabtu depan ya kita akan memperingati yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di penghujung ya, sebentar lagi ini sudah memasuki penghujung bulan Rajab. Tentunya kita bersama-sama harus selalu melakukan introspeksi pada diri kita masing-masing ya, di bulan yang begitu singkat ya. Bulan Rajab perasaan baru kemarin ya masuknya itu tanggal 1. Sekarang kita sudah memasuki tanggal berapa Pak Yuri? 24 ya, tanggal 24 bulan Rajab. Berarti sebentar lagi bulan Rajab berakhir, kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan sebulannya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Harapannya apa? Harapannya kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balighna Ramadana. Kita disampaikan ke bulan Ramadan yang mulia agar kita bisa ibadah yang tenang di bulan Ramadan nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kajian kita pada malam hari ini ya, insya Allah kita akan menyambung dari pelajaran kita yang kemarin ya, bulan kemarin, masih tentang surah Al-Fatihah ya. Kenapa sangat ditekankan surah Al-Fatihah itu benar membacanya ketika kita dalam menjalankan sholat 5 waktu. Tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi sholat-sholat sunnah yang lain pun ketika membaca Al-Fatihah itu harus benar makhrajnya. Yang penting di dalamnya kita membacanya itu sesuai kaidah ilmu tajwid ya. Kaidah ilmu tajwid sangat ditekankan oleh para ulama kita, karena suratul Fatihah itu rukun di dalam di dalam sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu. Bapak Ibu tahu nggak surah Al-Fatihah itu ada tanda yang disebut tasdid atau syidah? Tahu ya Bu? Pak, tanda syidah atau tasdid itu gimana bentuknya? Ya, huruf W. Kalau kata kita dulu sering ngegambar apa tuh? Pemandangan itu burung-burung yang sedang terbang. Ya. Dulu kita lagi masih kecilnya seringkali menggambar pemandangan itu ada burung tuh di atas gunung, suka terbang, dia lagi terbang gitu gambaran. Itu adalah tanda tasdid, yang tanda tasdid ini sangat ditekankan untuk dibaca di dalam surah Al-Fatihah, dan membacanya pun harus sesuai kaidah ilmu tajwid ya. Ada berapa Bu Pak tasdid di dalam surah Al-Fatihah? Ada 14 ya. Pinter nih Ibu nih ya. Ya kemarin udah ngaji nih kayaknya Ibu nih ya. Ada 14 tasdid di dalam surah Al-Fatihah ya. Tasdid itu apa sih? Kalau di dalam ilmu nahwunya itu mubalaghatul lazim. Jadi sangat ditekankan bacaannya, menekan bacaan ya. Kenapa harus ditekankan bacaan?
Karena ketika ada huruf di atasnya ada tasydid atau syiddah, itu sebetulnya hurufnya ada dua, cuma dijadikan satu. Ya, hurufnya itu ada dua, cuma digabung jadi satu, maka diberilah tanda tasydid. Maka dibacanya pun harus benar-benar ditekan. Ya. Surah Al-Fatihah ada berapa ayat, Bu? Bu, Pak, surah Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Oh, nanyanya ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab bocah. Nah, ya, surah Al-Fatihah, ya, kita nih sebagai penganut madhab Al-Imam Syafi'i, surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya, ada 7 ayat. Tapi kalau di Imam Malik itu cuma 6 ayat, Bu. Ya, cuma 6 ayat, dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di madhab Syafi'i, ya, surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dimulai ayat pertamanya adalah pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sudah masuk ayat pertama surah Al-Fatihah. Maka ketika kita sebagai pengikut madhab Al-Imam Syafi'i, ketika kita baca Al-Fatihah tanpa bismillah, berarti itu kurang yang dibaca, kurang 1 ayat. Makanya bismillahnya harus dibawa karena itu adalah ayat pertama surah Al-Fatihah. Ya, ayat pertama surah Al-Fatihah. Kenapa sih begitu ditekankannya surah Al-Fatihah di dalam sholat? Ya, seringkali saya katakan bahwa tidaklah jadi sholat itu sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya. Nah, sekarang tadi kita bahas masalah tasydid atau syiddah. Tasydid di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14. Ya, ada 14. Di mana saja tempatnya? Ayo kita baca bersama. Ya, yang pertama lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasdidnya di mana aja tuh? Bismillah. Ya, yang pertama bismillah di atas huruf lam, maka bacanya harus bismillah. Cuma pada pembacaan milnya ini jangan ditahan lama-lama. Ya, bismillah, jangan bismillah, jangan. Ya, karena di situ bukan hukum gunah, jadi nggak boleh ditahan lama-lama. Ya, hukum gunah itu yang boleh ditahan ketika kita baca ada tasdid di atas huruf nun dan di atas huruf mim, baru boleh ditahan. Selain daripada huruf nun, mim, waw, jangan ditahan. Ya, kalau lam tidak, itu bukan termasuk huruf gunah. Ya, maka bacanya tidak boleh ditahan, cukup ditekan aja, ditekan tapi jangan ditahan. Bismillah, bismillahir. Tuh yang pertama di atas huruf lam. Jadi lam itu lamnya lam jalalah. Lam khusus, lam jalalah itu adalah lam hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lam lafad Allah. Bismillahir. Yang kedua pada huruf di atas huruf ro. Hir, jangan ditahan juga. Ya, bacanya jangan ditahan. Hir. Tuh. Hir rahmanir rahim. Dua pada lafaz bismillah itu tasdidnya
Yang pertama di atas huruf lam, yang kedua di atas huruf ro, yang ketiga sama di atas huruf ro. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Pada lafaz ro di sini kenapa ditekankan dengan huruf tasdid? Ro-nya tadi di situ harusnya ro-nya ada dua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya begitu lafaznya. Ro ya. Karena diberikan tasdid di situ, maka cukup ro-nya dibaca satu kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di atas huruf lam ada tasdid, di atas huruf ro ada tasdid, di atas huruf ro lagi ada tasdid. Bacanya jadi agak ditekan ya Pak. Ditekan tapi jangan ditahan. Kalau bukan di huruf guna ada tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya, jadi membacanya harus sesuai dengan huruf kaidah ilmu tajwid. Ayo Pak, bismillah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan jangan sampai ketika kita membaca huruf rohim itu bacaan ro-nya mengenai huruf h, jangan. Ada kadang-kadang yang baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu jangan. Jadi ro dulu baru him. Ro-nya harus bersih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Ibu, Pak. Jadi bacanya walaupun ditekan tapi harus dijaga. Ya. Harus dijaga. Jadi Pak, ikuti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi rohnya jangan sampai terkena huruf h tuh yang pada lafaz rohimnya. Ya. Itu yang pertama. Udah berapa tuh tasdidnya di satu ayat? Ada tiga. Pada lafaz bismillah aja itu udah ada 3 tasdid. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana tuh tasdidnya? Lam. Ya. Di atas huruf lam, lamul jalalah. Yang keduanya di atas huruf ba. Ya, di atas huruf ba. Ditekan tuh bacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo gitu. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi ingat kemarin jangan sampai tawalun ya pada pembacaan lam sukunnya. Ya, pada pembacaan lam sukun itu jangan sampai dipantulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Ada berapa tasdidnya di ayat kedua? Ada dua. Di atas huruf lam dan di atas huruf ba. Ya, di atas huruf ba. 3 tambah 2 sudah 5. Ya. Kemudian di ayat ketiga, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sama dengan bacaan bismillah tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim.
Itu ada berapa tasdidnya? 2. Ada dua pada huruf ro, dua-duanya itu di atas huruf ro, ya. Jadi 5 ditambah 2 berapa? 7. Ya, kita sudah 7 pada ayat ketiga. Kemudian ayat keempat, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan lik ya, jangan malik, jangan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi malik baru ki, jangan maliki, jangan malik. Ya, ada yang baca gitu kadang. Maliki yaumiddin, udah pengen enak ya baik. Ya, padahal di situ pada 8 huruf li dan ki tidak ada huruf tasdidnya, tidak ada tanda tasdidnya, maka bacanya harus terpisah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di mana tasdidnya? Dal. Di atas huruf dal. Dal ya Bu, bukan huruf da, nggak ada huruf da mah. Ya. Jadi di atas huruf dal. Ini kadang-kadang anak-anak kita dengan metode ikro banyak yang nggak kenal huruf Bu nih, makanya kita ajarin di rumah ya Bu. Jadi kadang-kadang mau nyebut huruf itu yang disebut harokatnya. Ini huruf apa? Huruf A, padahal huruf alif. Ini huruf apa? Huruf ba. Ngikutin harkat tuh. Huruf jim dikata huruf ja. Nah ini perlu masukan dari kita juga sebagai orang tua untuk mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, ya. Itu ayat yang keberapa Maliki Yaumiddin? Ayat yang keempat. Ya, tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian sekarang ayat kelima. Oh tadi berapa tuh? 7 ditambah 1. Ya, jadi 8 tuh ya. Tasdidnya udah 8. Sekarang ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini hati-hati ya Bu, sekarang ini orang banyak yang memanjangkan huruf kaf ketika dia membacakan ayat kelima surah Al-Fatihah. Ya. Iyyaka ya. Dipanjangin tuh Bu, kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya, udah merasa benar aja tapi padahal di situ tidak ada huruf kaf yang panjang. Kadang lebas itu juga ada yang diwakofkan, penuh keraguan seakan-akan bacanya. Ya, pada 8 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, alhamdulillah. Jadi iyyaka na'budu harus dikagetin. Kalau kata dulu mah saya waktu ngaji kecil kagetin bacaannya tuh kalau ketemu Sasid diomelin gua sama guru gitu. Kalau kita bacanya cuma iya karena itu dimarahin tuh sama guru. Kagetin, begitu kata guru. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu Bu ya, Pak. Jadi dikagetin pada 8 iyanya di dua iyyaka. Ya, di dua iyyaka. Kenapa? Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ayat
berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di situ artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu ya Allah hamba ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Itu kan ayat berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembacaannya pun harus apa? Harus benar-benar sesuai kaidah ilmu tajwidnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahkan kata ulama, ya, kalau pencapaian bacaan kita dari bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu cukup benar bacaannya, maka kesananya insya Allah itu akan benar jadinya, ya, akan diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus benar-benar bacanya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang di iyyaka itu ada berapa tasydidnya? 2. Ada 2 ya. Yang pertama di iya pertama, yang kedua di iya yang kedua, di ya yang kedua. Ya. Jadi harus dikagetkan bacaannya, ditekan, ya. Mubalaghatul lazim. Ya, jadi mubalaghah. Ya, benar-benar ditekan pembacaan. Kemudian ayat yang selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu di mana tasydidnya? Sini. Di huruf di atas huruf shad, ya. Naus tuh. Jadi dimonyongin, bukan kita menyebut sin di situ, karena adanya di situ huruf shad. Ihdinas, hanya pun harus hak besar. Ya, karena tidak sedikit orang yang membaca ihdinas shiratal mustaqim itu hanya itu hak kecil. Ihdinas biasa baca begitu. Padahal situ adalah hak besar, sehingga bacanya harus benar dipentogan ke hati. Ihdinas siratal mustaqim. Dan huruf qaf jangan disamakan dengan membaca huruf kaf. Tidak sedikit juga orang membaca huruf kaf itu sama dengan huruf qaf. Ya, jadi qaf ya, tidak biasa seperti huruf huruf kaf. Ada yang baca seperti ini, ihdinas siratal mustaqim. Banyak yang baca kayak gitu. Berarti kan di situ huruf kaf, ya, bukan huruf qaf. Sedangkan huruf qaf itu salah satu huruf qalqalah, ya. Jadi penyebutannya pun harus seakan-akan terpantul ke hati kita. Taqim tuh, ya. Jadi benar-benar ketekan di tenggorokan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kedengeran tuh taqim, ya. Dengeran mustaqim, ya, karena di situ kita memohon jalan yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itu diibaratkan seperti apa? Seperti nanti kelak ada jembatan yang akan dilalui oleh setiap manusia, ya, nanti di akhirat namanya jembatan apa? Siratal mustaqim. Sesuai namanya, bagi orang-orang yang beriman, siratal mustaqim itu akan menjadi jalan yang lurus, tak ada hambatan, ya. Jembatan siratal mustaqim itu gambarannya adalah seperti apa, Bu, Pak? Seperti rambut dibelah 7, Pak. Tipisnya rambut seapa sih? Itu masih dibelah 7 oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyangga buat kaki kita berjembat di jembatan siratal mustaqim. Jembatannya panjangnya seapa, Pak? Melewati 7 gunung gambarannya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya ayat ihdinas siratal mustaqim ini, ya, itu adalah gambaran dari apa? Dari jembatan siratal mustaqim yang akan kita lalui kelak nanti, ya, di akhirat, ya, akan dilalui oleh setiap manusia, ya, akan dilalui oleh setiap manusia.
ya, sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu. Makanya jembatannya namanya Shiratal Mustaqim. Jadi jalan yang lurus. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya. Yang terakhir ayat keberapa? Ketujuh. Ya, ayat ketujuh. Tadi ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim pada huruf shad tasdidnya. Ya, maka bacanya ihdinas siratal, ihdinas tuh, ihdinas. Nah, dimonyongin ya, jangan disamakan dengan huruf sin, shad, shad, so, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang kan? Ayat yang terakhir. Ya. Diusahakan pembacaan surah Al-Fatihah pada ayat yang terakhir ini jangan ada wakaf, Ibu. Jadi kita langsungin, harus wasol semuanya. Ya. Yuk kita baca ya, ikuti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Shiratal ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada berapa tasdid itu? Siratal di atas huruf lam. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di atas huruf lam dua-duanya ya. Ya. Di atas huruf lam dua-duanya. Nah, pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah ini yang seringkali kita suka kepletot nih bacaannya pada an'amta ya. An'amta. Kalau orang tua dulu Bu bacanya kadang-kadang sering amta ya. Jadi siratal ladzina amta ya. Ya, padahal di situ ada huruf nun mati dan mim mati. Ya. An'amta. 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 Jangan ada juga yang bacanya seperti baca apa? Ketemu lam mati. An'am, ada gitu, nggak boleh ya, nggak boleh ditawalulkan, nggak boleh dipantulkan. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ada 14 Ibu tasdidnya, itu yang harus benar-benar ditekan bacaannya ketika kita membaca suratul Fatihah. Ya, sekarang ikuti Ibu ya. Kita dari ayat pertama ya. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya robbal. Alhamdulillah ya. Seperti itu Ibu kurang lebihnya bacaan suratul Al-Fatihah. Ya kalau kita mengikuti kaidah ilmu tajwidnya. Jadi kalau bacaan suratul Al-Fatihah itu harus benar-benar tartil. Ya. Kalau mungkin kalau misalnya bacaan selain daripada suratul Fatihah kita baca masih ada yang nggak sesuai dengan ilmu tajwid itu masih dimaafkan. Tapi kalau surah Al-Fatihah itu ya harus benar-benar sesuai dengan kaidahnya, harus tasdidnya, harus dibaca benar-benar ya. Ya kemudian di situ ada hukum-hukum tajwidnya harus sesuai ya. Itu adalah dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya dengan seringnya kita belajar ini bisa melatih ya khususnya bacaan kita karena bukan hanya anak-anak aja Bu ya yang perlu ngaji ya, perlu pemahaman tentang Al-Quran, apalagi kita yang lebih banyak perlu ya pemahaman tentang Al-Quran. Kenapa kita lebih perlu, kita lebih penting? Karena kita juga akan mengajarkan buat anak-anak kita. Karena kalau dasarnya kita dasari anak-anak kita dengan bacaan yang salah, sampai kapanpun akan tetap salah. Ya, karena kita ditiru oleh anak-anak kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat dari pembacaan surah Al-Fatihah yang kita baca malam hari ini. Bacaan kita semakin baik dalam melaksanakan sholatnya, dalam misalkan rukun-rukun daripada rukun sholat yang tentunya itu harus kita penuhi di dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Amin ya robbal. Barangkali itu saja ya untuk malam hari ini pembahasan kita yaitu tentang surah Al-Fatihah. Ada lagi ya, insya Allah akan kita sambung lagi nanti yaitu pembacaan tasyahud ya. Jadi pembacaan Al-Fatihah dan pembacaan tasyahud itu di dalam sholat harus benar-benar bacanya ya, tasyahud awal terutama ya. Nanti insya Allah akan kita bahas depannya itu tentang bacaan tasyahud. Apa Bu bacaan tasyahud? At-tahiyat ya, at-tahiyat ya, bacaan at-tahiyat. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya keburukan itulah ya banyaknya kekurangan yang saya miliki, yang tentunya banyak kekurangannya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Langsung doa Pak Arca. Ya, mari kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai doa-doa yang sering kita bacakan. Barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Kita mudah-mudahan semuanya dikabul segala hajat-hajatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu radhiyallahu wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'maka bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim wa tubtina ya Latif.
Allahumma ij'al auladana wa jami'i jama'atana fi hadzal majlis ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli zulmi wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidain warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.